tema kita kali ini, pemberdayaan UMKM dan konsumen cerdas dalam menghadapi era new normal. Ya, terima kasih Vinka. Saat ini saya sedang berada di Lombok Epicentrum Mall, salah satu pusat perbelanjaan yang buka di masa pandemi ini. Namun, kendati demikian, pengunjung yang mengunjungi Lombok Epicentrum Mall harus menjalani serangkaian protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh, menggunakan masker, dan tentunya menjaga jarak. Selain itu, di Lombok Epicentrum Mall juga sudah tampak beberapa fasilitas yang disediakan, seperti sensor tangan pada pengambilan karcis, sehingga meminimalisir kontak tangan dengan benda-benda yang ada di sekitar di Lombok Epicentrum Mall ini. Selain itu, di sini juga terpantau cukup ramai dari pengunjung, terutama saat ini sedang ada di jam makan siang. Tampak cukup ramai pengunjung di beberapa restoran maupun hingga toko busana seperti itu, Vinka. Ya, tidak lupa kami juga menyapa seluruh narasumber yang telah bergabung dalam webinar talk show hari ini. Yang pertama, selamat siang kami ucapkan kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Fatur Rahman. Selamat siang, Bapak Fatur Rahman. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan kami juga menyapa narasumber yang kedua. Selamat siang kami ucapkan kepada General Manager Lombok Epicentrum Mall Mataram, Bapak Salim Abdad. Selamat siang, Bapak Salim Abdad. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Bapak Fatur Rahman, juga Ibu Ireni. Terima kasih bisa bertemu lagi kita. Terima kasih. Ya baik, saya akan menyapa narasumber kami yang ketiga, yaitu Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram, atau BPSK, Ibu Hairani SH. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama kami di sini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini, dampak dari pandemi tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan dari UMKM di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, kondisi pandemi juga memaksa seluruh masyarakat sebagai konsumen untuk semakin cerdas dan cermat dalam berbelanja. Ya, Vinka. Ya, betul sekali. Terlebih di masa new normal ini banyak sekali aturan-aturan yang harus diberlakukan untuk para pedagang dan juga para konsumen, sehingga konsumen dan juga pedagang bisa lebih cerdas dalam memilah yang baik begitu. Nah, untuk itu kita akan mendiskusikannya pada webinar siang hari ini dengan tema pemberdayaan UMKM dan konsumen cerdas menghadapi new normal. Kami persilakan narasumber pertama, Bapak Haji Fatur Rahman selaku Kepala Dinas Perdagangan untuk menyampaikan materinya. Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dampak dari pandemi COVID ini sangat dirasakan ya, terutama oleh UKM ikan kita di NTB dan mungkin juga di seluruh dunia ya, berkaitan dengan bagaimana melemahnya perekonomian kita. Tetapi tentu pemerintah dengan berbagai afirmatif dan keberpihakan terhadap pemberdayaan UKM ini sudah kita lakukan, termasuk kita di NTB. Beberapa saat yang lalu kita sudah memberdayakan para UKM kita dalam ikut di jaring pengaman sosial ya, untuk mengisi paket-paket yang ada sebagai bahan yang diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat. Tentu juga tidak sampai di situ ya. Jadi pemerintah juga ke depan tentu akan terus memberdayakan UKM ini dengan berbagai langkah-langkah, termasuk juga di bidang perbankan dengan mempermudah kredit usaha dan sebagainya. Kemudian juga tentu adanya stimulus ekonomi yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah terhadap UKM terdampak yang dapat bangkit dan kembali dapat bekerja untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu berkaitan dengan konsumen cerdas, ingin saya sampaikan ya, minimal ada 4 ya instrumen yang dapat digunakan dalam pelindungan hak konsumen semasa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama tentu dari jaminan keamanan ya.
jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan saat mengonsumsi produk. Peningkatan transaksi darling semasa pandemi ini tentu kita lihat data trennya sangat meningkat. Yang kedua tentu berkaitan dengan jaminan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini kebutuhan informasi yang akurat meliputi penanganan konsumen sebagai pasien, ya, informasi produk baik yang tersedia di label produk maupun iklan berdasarkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Konsumen dapat mengambil keputusan yang akurat untuk membeli barang atau jasa apa saja, ya, yang dibutuhkan. Kami tentu sangat mengingatkan kepada konsumen untuk berhati-hati pada penawaran barang atau jasa yang sedang marak, terutama di platform darling, ya, e-commerce yang tentu sekarang ini banyak bermunculan, sehingga di sini konsumen diharapkan untuk lebih berhati-hati, waspada, dan tentu melihat dari sisi-sisi yang lebih banyak. Yang ketiga tentu penanganan keluhan, ini yang penting juga, penanganan keluhan dari para konsumen ini, karena kita tahu juga bagaimana masyarakat kita mengalami tekanan, ya, di saat pandemi ini, baik karena berkurangnya penghasilan dan pembatasan mobilitas maupun ancaman pemutusan hubungan kerja dan pembatasan aktivitas ekonomi. Tentu penanganan mekanisme penanganan keluhan yang baik tentu ini dapat mengurangi tensi sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Jadi tentu bisa nanti diselesaikan dengan baik. Nanti mungkin lebih banyak dikupas oleh Ibu Herani, ya, selaku Ketua BPSK Kota Mataram. Berikutnya berkaitan dengan tip-tip, ya, atau strategi sederhana, ya, yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk konsumen cerdas, ya. Ya tentu banyak trik yang bisa kita sampaikan, tetapi ada beberapa yang bisa saya sampaikan, yang mungkin pokok-pokoknya saja. Yang pertama tentu para konsumen diharapkan belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi baik itu mau belanja offline maupun online, berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan. Dan pertimbangkan barang-barang apa yang lagi dibutuhkan, jadi sangat dibutuhkan. Kemudian tentu yang kedua itu teliti dalam membaca produk. Karena ini sering terabaikan, ya, persoalan membaca atau meneliti setiap produk. Ini memang salah satu kelemahan kita di konsumen. Untuk itu, untuk dipastikan bahwa konsumen diharapkan dapat dengan cerdas membaca spesifikasi produk untuk menghindari sesal atau gelisah saat barang sampai ke rumah tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian baca baik-baik deskripsi kualitas, kuantitas, bahan, warna, ukuran, dan hal lainnya. Sebagai pembeli harus punya product knowledge, ya, sehingga kita mengetahui berkaitan dengan harga dan sebagainya. Kemudian konsumen diharapkan mencari penjual yang menawarkan garansi resmi. Ini tentu lebih kepada produk-produk yang berkaitan dengan elektronik dan sejenisnya. Ini sangat penting karena untuk ketika ada terjadi hal-hal yang nantinya di kemudian hari, sehingga tidak mempengaruhi layanan jual dan sebagainya. Kemudian yang terpenting, simpan baik-baik informasi pribadi. Jadi apabila buat yang mengandalkan kartu kredit, jangan simpan informasi kartu kredit di website dan sebagainya, supaya terhindar dari penyalahgunaan informasi kartu kredit oleh orang lain. Nah, ini kami juga
dari pemerintah tentunya di Kementerian Perdagangan sedang juga melakukan rancangan aturan atau undang-undang berkaitan dengan pengamanan data pribadi ya, karena ini yang sedang tren dan banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ini tip yang terakhir ya, yang terpenting yang mungkin menurut saya, jadi jangan terlalu sering membuka situs belanja daring, dia tidak tergoda beli barang-barang yang tidak penting. Jadi ini tip pemangkasnya gitu, jadi jangan untuk membuka situs-situs yang berbelanja gitu. Nah, ini beberapa trik mungkin yang bisa dipergunakan oleh konsumen dan harapannya konsumen mempunyai hak untuk melakukan hal-hal yang telah diatur disesuaikan dengan undang-undang yang ada ya. Jadi harapannya masyarakat konsumen pada saat pandemi ini, lebih-lebih kita di NTB untuk tetap mentaati atau protokol kesehatan COVID-19 ya. Apalagi sekarang sudah dikenakan denda ya. Jadi tentu Perda penanggulangan penyakit menular yang di dalamnya adalah berkaitan dengan protokol kesehatan COVID ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dari virus pandemi ini. Jadi bukan semata-mata karena ada denda. Jadi inilah bentuk dari intervensi pemerintah bagaimana masyarakat itu biar aman, tenang, nyaman. Sehingga salah satu untuk memutus rantai itu adalah dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sering-sering, dan sebagainya. Termasuk juga di teman-teman yang berkecimpung di retail modern, supermarket, hypermart, dan sebagainya, untuk tetap mentaati segala protokol kesehatan yang ada. Karena dengan demikian, hal inilah yang akan membangkitkan perekonomian kita di NTB. Kita tidak ingin di NTB ada supermarket, mall, dan sebagainya yang tutup akibat adanya yang terpapar virus 19 ini. Selanjutnya, kami persilakan kepada General Manager Lombok Epicentrum Mall, Bapak Salim Abdad, untuk menyampaikan materi terkait keberpihakan pengusaha terhadap UMKM di Nusa Tenggara Barat dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan dalam menghadapi new normal. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih kepada iNews yang sudah mengundang. Mudah-mudahan acara ini juga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga Bapak Dr. Andes Haji Fatur Rahman, Ibu Aini yang sudah sempat dekat karena ada aktivitas bersama pada saat itu. Pertama-tama mungkin sudah diketahui bersama, Bapak Ibu mungkin putra putrinya atau Bapak Ibu sendiri pernah ke Mall Epicentrum, di mana di Lombok Epicentrum Mall dari awal diizinkan buka itu sudah menerapkan hal-hal yang seharusnya sebagai protokol COVID-19, antara lain penyiapan cuci tangan atau wastafel di pintu-pintu sesuai kapasitas pintu. Jadi kalau kapasitasnya cukup padat, rame, ya pasti kita berikan lebih dari satu wastafel. Kemudian juga kita siapin sanitizer di pintu masuk, juga pemeriksaan suhu atau temperatur badan masing-masing pengunjung maupun karyawan. Jadi karyawan juga diperiksa sebelum masuk, dan banyak imbauan juga untuk karyawan tenan maupun karyawan internal. Kemudian juga yang terakhir kita sudah modernisasi sedikit di tombol tiket parkir, pengambilan tiket parkir, sehingga tanpa sentuh sekarang hanya sedikit melambaikan tangan ke arah tiket itu, tiket akan keluar. Nah, hal-hal ini juga untuk menunjang dari sisi mall, di samping kita disinfektan
seluruh area hampir 2 kali sehari dan koridor maupun gate-gate masuk atau entrance. Nah, kita juga menyediakan sanitizer di toilet dan kebersihannya juga selalu dimonitor sehingga mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Dan khususnya tenan yang didatangin oleh masyarakat ini kan sebetulnya mall, tapi akhirnya kan berakhir di penyewa-penyewa. Nah, penyewa ini kita sudah mengajak kerjasama, harus menggunakan masker semua tenaga kerjanya, menggunakan face shield, terutama yang di kasir. Kemudian membuat marka di kasir, antrian atau marka distancing. Kemudian pemeriksaan suhu karyawan di internal maupun customer, terutama toko-toko atau gerai-gerai yang besar. Seperti Hypermart, Matahari, dan yang lain di Ace Hardware juga diperiksa ulang di sana, walaupun mall sudah mengadakan pemeriksaan. Ini hal-hal yang sudah kita alhamdulillah taati untuk protokol COVID. Dan untuk terkait dengan UMKM, memang kami sangat banyak sebetulnya tahun ini pameran UMKM nasional maupun lokal dan belum berjalan. Mungkin yang akan berjalan sementara ini dari IWAPI sedang persiapan dan apabila bisa disetujui oleh pihak pemerintah atau yang diwakili Polda, mungkin akan mulai dengan protokol tentunya, baik jarak dan lain-lain. Karena kami juga udah tes internal, jadi kita udah ngadakan pameran ketiga kalinya, tidak besar, tetapi itu banyak UMKM dan dengan protokol yang dan pengawasan dari security yang intens supaya tidak berjubel, supaya tidak menumpuk di satu tempat, sehingga semua yang diarahkan pemerintah untuk protokol kita coba kawal semaksimal mungkin. Tambahan juga kita juga membentuk tim pengawasan pelaksanaan protokol dengan memakai rompi, dia akan keliling ke toko-toko maupun di koridor-koridor untuk pengawasan. Mudah-mudahan ini juga membantu dan apabila yang di luar mau masuk pakai masker tapi di dalam dengan leluasa seperti saya ini dilepas seperti ini, nah itu akan ditegur dan apabila 2-3 kali tidak diindahkan akan diminta keluar. Mudah-mudahan ini juga membantu masyarakat yang belanja di epicentrum lebih tenang dan tentunya kita juga berharap mereka belanja sesuai kebutuhan, teliti sebelum membeli produk, dan beberapa sudah punya Instagram, sehingga mereka bisa cek dulu di Instagram sebelum datang ke epicentrum untuk benar-benar memegang barangnya, merasakan, dan lain-lain. Mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan, nanti sambil jalan lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Vinka. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Salim. Pak, satu lagi, ada kesulitan tidak untuk mempersiapkan new normal terkait dengan pembukaan epicentrum ini, mengingat epicentrum adalah salah satu pusat perbelanjaan yang terbesar di Lombok dan juga sangat susah begitu untuk menerapkan protokol COVID, mengingat banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke sana begitu. Sebetulnya tidak susah karena setiap restoran sudah dipasang marka di kursi atau mejanya, termasuk Pizza Hut, Burger King, dan semuanya sudah aware tentang itu dan berjalan lancar, dan pengawasan yang kita bentuk juga memaksimalkan sehingga mungkin restorannya sudah menerapkan tapi pengunjungnya yang agak bandel sehingga pihak eksternal atau pihak mall ini yang lebih netral untuk menertibkan. Kemudian juga beberapa hal juga terapresiasi ke mall ini lebih safe daripada tempat-tempat belanja yang mungkin secara ini atau sebelumnya juga trafficnya tinggi, tetapi sangat kecil koridornya, sangat panas udaranya, sehingga menimbulkan kegerahan dan apabila bersenggolan pasti keringat juga akan nempel. Kemudian juga tidak ada pengawasan-pengawasan yang maksimal seperti kami lakukan. Baik, kami akan beralih ke narasumber ketiga, yaitu Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram, ada Ibu Hairani SH yang siap
menyampaikan materinya terkait tema kita pada siang hari ini. Silakan Ibu Hairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang menjadi tupoksi atau tugas PPSK itu adalah menangani dan menyelesaikan sengketa baik melalui konsiliasi, mediasi maupun melalui arbitrase. Penanganan sengketa di BPSK ini lebih dominan yang dipilih oleh para pihak adalah melalui konsiliasi dan mediasi. Karena penanganan sengketa dengan cara konsiliasi dan mediasi ini endingnya adalah jabat tangan. Sebagaimana yang pernah dialami oleh, mohon maaf yang terhormat, Pak Salim Abdad, bagaimana beliau ini sangat welcome dengan apa yang menjadi salah satu konsumennya beliau. Sehingga ending beliau menyelesaikan sengketanya di BPSK adalah dengan jabat tangan. Karena yang dikedepankan dalam penanganan sengketa atau menyelesaikan kasus di BPSK adalah dengan cara mediasi, dengan cara musyawarah kekeluargaan. Dan output dari penanganan sengketa di BPSK dengan konsiliasi dan mediasi itu adalah win-win solution. Justru yang berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen menginginkan penyelesaiannya dengan cara arbitrase. Bahwa di dalam SOP maupun di dalam hukum acara BPSK, ketika misalkan konsumen menginginkan penanganan kasusnya dengan cara mediasi, lalu pelaku usaha menginginkan dengan cara yang lain, BPSK tidak bisa memaksakan kehendaknya agar pelaku usaha maupun konsumen tunduk pada apa yang menjadi keinginan konsumen maupun pada apa yang menjadi keinginan pelaku usaha. Jadi intinya bahwa penanganan sengketa di BPSK itu adalah diselesaikan dengan cara sukarela. Masa pandemi ini ada 20 kasus yang ditangani oleh BPSK, yang sudah ingkrah adalah sebanyak 13 kasus. 7 kasus setelah kami lakukan persuasif lalu kami edukasi, kami sarankan kepada para pihak untuk melakukan komunikasi dengan manajemen perusahaan yang dilaporkan oleh konsumen, dan alhamdulillah menghasilkan hal yang sangat maksimal, yaitu ada titik temu. Baik, kita langsung beralih ke narasumber kita. Yang pertama tadi Bapak Fatur Rahman selaku Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat. Yang ingin kami tanyakan di sini, sampai saat ini ada berapa UMKM di Nusa Tenggara Barat, dan rencananya berapa persen dari seluruh UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan menerima stimulus ekonomi yang akan diberikan oleh Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dita. Jadi secara statistik UMKM kita di Nusa Tenggara Barat ini tercatat 62.000 ya. Bapak, terkait dengan Dinas Perdagangan tentunya berhak untuk melakukan pengawasan kepada mal-mal yang telah beroperasi di Kota Mataram ini dan juga retail-retail. Seperti apa sebenarnya pengawasannya hingga saat ini untuk mencegah penyebaran virus corona ini, Bapak? Baik, jadi kami sudah melakukan beberapa kali ya dengan Satuan Tugas Pangan, di dalamnya termasuk Diskrimsus, kemudian dari BP POM, perdagangan, Pol PP dan sebagainya, untuk memastikan bahwa barang-barang yang diperdagangkan itu merupakan barang-barang yang layak edar, layak jual, yang tidak rusak, cacat, atau bekas ya. Dan tentunya yang lebih terpenting itu bahwa barang itu tidak tercemar dengan zat-zat yang membahayakan. Ya tentu ini juga memberikan edukasi juga, sosialisasi kepada para pelaku usaha juga untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan produk-produk yang dijual, sehingga peran para pemilik usaha dan sebagainya untuk memperhatikan ini berkaitan dengan barang-barang yang memang harus dan sudah sesuai dengan aturan untuk layak jual. Dan insya Allah kalau UKM kita ini berdaya, tentu perekonomian di NTB akan bangkit dan pulih, dan tentunya itu akan merangsang juga orang berbelanja di mal ya, Bang Salim ya. Orang tentu dia akan belanja, kalau tidak punya uang kan dia tidak akan belanja begitu. Nah inilah bentuk-bentuk transaksi yang untuk membangkitkan perekonomian di daerah kita. Menurut dari kacamata pengusaha begitu, apa kendala sebenarnya dari UMKM lokal kita sehingga banyak sekali UMKM yang tidak mendapatkan pasar di lokal sendiri, bahkan di Lombok ini masih sangat kurang UMKM untuk
mendapatkan pasar begitu. Bahkan pemerintah pun sampai menyediakan JPS Gemilang untuk mengikut sertakan UMKM. Kami juga pernah kerjasama yang dengan kain tenun itu, kemudian ada anak-anak SMK yang buat semacam tanaman-tanaman yang bisa apa ya lagi modernisasi dengan pipa-pipa dan lain-lain. Kemudian juga perdagangan jamur pada saat itu. Tapi mereka ini belum diedukasi bahwa kondisi mal itu memang cukup dingin dan memang tata keramanya juga mungkin berbeda, nggak bisa panggil-panggil orang untuk mampir gitu ya. Jadi ya mungkin kalau sudah mampir baru dijelaskan. Nah, product knowledge yang hal seperti itu mungkin bisa memperbaiki hasil mereka sehingga mereka lebih mau stay lebih lama. Waktu itu kita kerjasama hampir 6 bulan dengan beberapa produk itu dan berakhirnya dengan alasan cuma gitu, terlalu dingin mallnya gitu. Nah ini kan juga nggak siap jualan di mall. Nah kita juga kerjasama dengan Polda itu dengan SIM Corner, kemudian perpanjangan STNK. Nah itu kita harapkan juga mall ini sudah menjadi destinasi yang tidak hanya dagang, tapi juga keperluan masyarakat yang beralasan karena kerja tidak mengurus SIM, tidak mengurus STNK, selama mall buka 7 hari ya mall mereka buka, harusnya pelayanan sudah ada pelayanan lebih dan mereka tidak ada alasan lagi tidak bisa mengurus misalnya itu. Kami persilakan untuk Bapak Fatur Rahman untuk menyampaikan closing statement karena kita sudah berada di penghujung acara webinar ini. Tentu kami dari pemerintah sangat menghimbau kepada masyarakat khususnya yang akan melakukan pembelanjaan di pusat-pusat pembelanjaan dan sebagainya untuk tetap dengan protokol kesehatan yang ada, yaitu menggunakan masker, hindari bersentuhan, kemudian juga sering-sering cuci tangan. Kembali ke Bapak Salim selaku GM Lombok Epicentrum Mall. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan closing statement-nya. Sosialisasi di Epicentrum Mall sudah kami maksimalkan dengan radio mall yang bisa didengar di seluruh koridor, kemudian juga standing poster, spanduk, maupun akrilik di dinding itu juga kita isi dengan himbauan tentang COVID-19 ini. Kembali ke Ibu Hairani. Kami persilakan untuk Ibu menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan di penghujung acara ini saya akan menyampaikan closing statement saya. Tadi oleh Pak Junaidi menyampaikan bahwa salah satu pemilik toko yang ada di LEM menyampaikan bahwa ada banyak promo yang diberikan kepada pengunjung mal atau konsumen. Saya menghimbau kepada pemilik toko yang ada di LEM bahwa di dalam memberikan promo harus sesuai dengan apa yang ada di brosur maupun secara faktualnya. Karena kalau tidak sesuai antara apa yang ada di brosur dengan secara faktanya di lapangan itu akan berdampak menjadi sengketa. Kemudian yang kedua dalam memberikan diskon, menurut UPK sangat tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga terlebih dahulu baru dilakukan diskon. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Hairani dengan tema webinar kali ini pemberdayaan UMKM dan konsumen cerdas menghadapi new normal. Kami berharap agar webinar ini bermanfaat bagi pelaku UMKM dan juga konsumen yang menyaksikan di sini dan tentunya dapat menjadi jembatan untuk pelaku UMKM untuk dapat berkembang di wilayahnya sendiri begitu. Dita. Ya, benar sekali Vinka, dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak untuk menyambut kebangkitan UMKM di Nusa Tenggara Barat dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Saya Dita Rahayu melaporkan langsung dari Lombok Epicentrum Mall. Saya kembali ke studio. Silakan Vinka. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah bergabung dan juga peserta di siang hari ini yang telah bergabung dan juga yang telah bergabung melalui akun media sosial kami. Dan tidak terasa waktu kami sudah habis dan kami ucapkan terima kasih kembali untuk seluruh narasumber. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Vinka Andini dan Dita Rahayu mewakili seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali pada webinar selanjutnya.